awal scene terlihat dua nelayan sedang memancing kepiting di tengah laut. Di dalam laut tersebut terdapat sekumpulan lumba-lumba yang tengah beraktivitas. Sementara di tempat lain terlihat seorang pemuda bernama Kel sedang bersama Sawyer ponakannya. Rupanya Kel yang keterima jadi abdi negara sedang berpamitan kepada coach dan para tim olimpiade renangnya sebelum nantinya dia akan ditugaskan ke daerah yang belum diketahui. Pulangnya Kel yang sebentar lagi akan mulai bertugas mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah. Dari awal film dapat kita lihat Saw ini terus murung karena sebentar lagi dirinya akan LDR dengan Kel. Bukannya menikmati pesta yang berlangsung, Saw malah lebih memilih untuk masuk ke dalam ruang kerajinannya yang seperti bengkel. Kemudian Kel mendatangi Saw dan sebelum besoknya pergi, Kel pun memberikan sebuah pisau kecil untuk keponakannya yang bertuliskan "Family is forever". Guys, for your information ya, sejak ayahnya pergi tanpa jejak dari 5 tahun yang lalu, Saw ini jadi jarang sekali tersenyum. Dirinya sekarang merasa hanya dekat dengan Kel, namun kenyataannya besok Kyle akan pergi. Dan Saw takut Kyle melakukan hal yang sama dengan ayah dia. Next, paginya Kyle on the way melakukan tugasnya di pendidikan abdi negara. Dan di hari ini juga Saw kembali berangkat sekolah setelah berlibur 1 musim. Di jalan, Saw yang sedang mengayuh sepeda dipanggil oleh bapak-bapak yang sedang memancing. Bapak itu meminjam ponsel Saw untuk menelpon 911 karena dirinya melihat seekor lumba-lumba yang terdampar di pantai dengan posisi terikat tali dan keranjang yang bentuknya sama persis kayak yang ada di awal film. Saat bapak tadi sedang menyelamatkan seperangkat pemancingannya, Saw diam-diam mendekati lumba-lumba tersebut. Menggunakan pisau yang Kel kasih, Saw mulai melepaskan tali yang mengikat lumba-lumba. Tak lama tim penolong hewan pun datang. Di sana mereka saling bekerja sama untuk memasukkan dolphin betina itu ke dalam mobil. Karena sudah ada yang menolong lumba-lumba tersebut, Saw kemudian gas banter ke sekolahnya. Dan di sekolah sepertinya Saw mendapat perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya. Siangnya saat pulang sekolah, Saw langsung mengayuh sepedanya ke rumah sakit Clearwater untuk melihat dolphin tadi. Diam-diam Saw masuk ke ruang khusus karyawan lewat pintu belakang. Di sana Saw dikejutkan dengan seekor burung pelikan. Kemudian Saw juga tak sengaja menabrak Hazel atau anak kecil yang tadi ada di pantai juga. Dan karena Hazel baik, dia mengajak Saw ke lantai atas untuk melihat lumba-lumba tadi. Di sana Saw juga diperkenalkan dengan 2 lumba-lumba yang bernama Krista dan Panama. Lumba-lumba yang kini memiliki nama Winter itu kondisinya sekarang belum membaik karena jaringan di ekor Winter banyak yang mati. Sirkulasi ke ekornya juga terputus dan untuk penyembuhannya jelas membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini Hazel sengaja menutupi kedatangan Saw dari Clay atau ayahnya. Soalnya ayah Hazel ini sama sekali nggak like jika ada orang asing masuk ke tempat ini. Sorenya, Saw yang sudah kembali ke rumah mencoba mencari info tentang cara penyembuhan untuk ekor lumba-lumba. Dan keesokan harinya, seperti kemarin, Saw langsung ke rumah sakit hewan. Diam-diam dia pun melihati proses pengobatan Winter. Saw yang diketahui keberadaannya oleh Clay sempat diusir. Namun saat Hazel mendengar Winter tiba-tiba bersuara, dia langsung beralibi kepada ayahnya bahwa lumba-lumba betina ini suka dengan kehadiran Saw. Dan ternyata benar, saat Saw memegang kepala Winter, hewan mamalia itu pun langsung mengeluarkan suara khasnya. Saw yang sangat terobsesi dengan penyembuhan Winter pun membuat keputusan untuk mengesampingkan sekolahnya dahulu demi Winter.
Suatu hari Sao agak dibuat bingung ketika mendapati Hazel nangis di pojokan. Ternyata Hazel menangis karena ekor Winter yang mengalami infeksi cukup parah kemungkinan akan diamputasi. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Sao dan Hazel pun berjalan-jalan sambil memakan es tuntung. Es legend nih. Di sana, Sao juga bercerita kepada Hazel tentang ayahnya yang sudah 5 tahun ini tak pernah memberi kabar. Hari berikutnya, Sao yang sebetulnya jarang banget nyemplung ke kolam renang, kini dia mulai berani untuk turun dan menggantikan posisi Poppy untuk menjaga Winter bersama Hazel. Sementara di dalam ruangan, Clay sekarang sedang rapat bersama teman dan atasannya mengenai kerugian yang dialami rumah sakit ini selama beberapa bulan ke belakang. Selesai rapat, Clay membantu anaknya untuk memberi makan Winter. Namun terlihat Winter beberapa kali terus menolak. Namun saat Sao mencoba menyuapinya, Winter maulur. Bahkan dengan cepat Winter menghabiskan minuman yang diberi Sao. Menjelang sore, Sao yang baru pulang langsung disidang oleh keluarganya karena mereka mengetahui bahwa Sao ini sudah 1 minggu tidak berangkat sekolah. Karena Sao bawa amis, dipikir keluarganya dia selama seminggu ini bolos sekolah hanya untuk mancing lur. Setelah mandi, Sao menceritakan semuanya. Namun nampaknya Lauren si ibunya ini nggak mau tahu dan Sao besok harus berangkat sekolah lagi. Keesokan harinya, Sao yang akan diantar ke sekolah terlebih dahulu mengajak ibunya ke tempat rumah sakit hewan. Di sana, Lauren dibuat impresif oleh Sao. Dia sangat bangga ketika melihat anaknya telah paham betul dengan hewan-hewan di sana serta kebutuhan khusus mereka. Contohnya seperti Panama yang penglihatannya kurang dan tak bisa menangkap ikan sendiri, dan Krista yang belum lama ini tertabrak perahu, dan lain-lain. Terlebih ketika Clay mengatakan bahwa Sao ini mempunyai hubungan telepati yang baik dengan Winter. Mengetahui anaknya sedang melakukan hal baik, akhirnya Lauren pun memilih untuk meminta keringanan kepada Bapak Doyle, guru Sao. Lauren yang sekarang telah menyetujui keputusan anaknya pun terlihat di pagi hari memberikan baju renang untuk Sao. Dan seiring berjalannya waktu, kesehatan Winter juga semakin membaik. Sao dan Hazel tak hanya merawat Winter, mereka berdua juga sering membantu petugas lainnya untuk merenov tempat, memberi makan hewan-hewan lain, dan lain sebagainya. Suatu hari saat Sao pulang, dia melihat ibu dan tantenya menangis karena Kel mendapati musibah terkena ledakan saat bertugas. Hari berikutnya, Sao yang sedih agak sedikit merasa senang karena Clay menyuruhnya untuk bermalam di sini menjaga Winter. Malam ini adalah pertama kalinya Sao lembur menemani Winter. Di sana, Clay menghibur Sao dan Hazel dengan sebuah cerita tentang asal-usul dolphin. Di tengah malam saat orang-orang sudah tertidur, Sao yang masih sedih mencoba curhat kepada Winter tentang Kel. Di sana, Sao merasa sedikit lega karena bebannya telah sedikit tercurahkan. Dan si Winter yang mengetahui sahabatnya sedih pun akhirnya mencoba menghibur Sao dengan mengajaknya bermain. Paginya, Sao yang kembali khawatir dengan Kale didatangi Hazel. Anak perempuan itu minta diajarin bagaimana cara menerbangkan helikopter kecil buatan Sao. Namun saat Hazel mencoba menerbangkannya, mainan tersebut terbangnya ketinggian dan menjadi tak terkontrol. Dan lebih parahnya lagi, helikopter itu menjadi rusak karena landingnya yang mendadak. Next, dua bocil yang mendatangi Clay menjadi sedih karena mengetahui kesehatan Winter yang ekornya telah diamputasi memburuk kembali. Kini Winter mengalami pembasaran otot di ekor, sehingga membuatnya tak bisa berenang. Sao yang sedih kemudian dijemput ibunya untuk diajak menengok Kyle. Di rumah sakit, Sao merasa syok ketika melihat banyak abdi negara yang akhirnya kehilangan bagian anggota tubuhnya karena kecelakaan.
Di sana Sao juga mendapati Kyle yang duduk di kursi roda karena punggung dan kaki kanannya mengalami luka dalam. Kyle terlihat belum sepenuhnya menerima apa yang dialaminya sekarang, mengingat sebetulnya tujuan utama Kyle jadi abdi negara yaitu karena dirinya ingin mendapatkan pelatihan renang secara gratis untuk Olimpiade. Melihat kemampuan Dr. Cameron yang mampu membuat alat bantu untuk tubuh manusia, Sao pun seketika tiba-tiba teringat akan Winter. Sao meminta tolong kepada Dr. Cam untuk memeriksa Winter apakah dia bisa dibuatkan alat bantu atau tidak. Dan Dr. Cam yang merasa iba sekaligus tertantang untuk mengembalikan ekor Winter pun akhirnya mengatakan bahwa ini bisa diatasi. Walaupun hal tersebut adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan setelah disetujui oleh Clay, no basa-basi lagi, mereka pun langsung bergotong royong membuat ekor buatan untuk Winter. Tak sedikit artikel yang dibaca oleh mereka untuk memastikan kemantapan langkah. Singkatnya, ekor buatan sementara untuk Winter telah jadi. Malamnya Dr. Cam pergi menemui Kel dan memotivasinya agar dia tak terus terpuruk dalam kesedihan. Keesokan harinya pemasangan ekor sementara untuk Winter pun dilakukan. Namun kelihatannya Winter tak menyukai ekor tersebut dan langsung merusaknya. Tak lama angin topan dengan kecepatan 80 mil per jam pun menerpa wilayah Teluk Meksiko. Kemudian semua orang di sana pun langsung sigap membereskan barang-barang. Saat itu Lauren datang menemui Sao yang sedang membantu Clay dan terlihat Kel yang tak ingin terjebak dalam kesedihan pun pulang ke rumah dan sekarang sedang disambut oleh kedua orang tuanya. Hari berikutnya di rumah sakit Clearwater terlihat semua orang sedang sibuk untuk membereskan tempat akibat angin topan kemarin. Dan Sao yang sedang membuangi sampah-sampah dedaunan tiba-tiba didatangi Kel. Setelah berkenalan dengan orang-orang di sana, Sao mengajak Kel untuk bertemu Winter. Sementara di dalam ruangan, kini Clay dan para timnya sedang rapat. Dan dari hasil rapat tersebut, Clay beserta teman-temannya sepertinya terpaksa akan menjual tempat ini karena mereka telah rugi besar. Clay mencoba memberitahu kabar ini kepada Hazel dan Sao. Namun terlihat anaknya itu sangat kecewa kepada ayahnya yang tak bisa mempertahankan rumah sakit tersebut. Sorenya saat Sao akan pulang, dia didatangi seorang perempuan yang ingin mengantar anaknya untuk bertemu Winter, si dolphin yang tak memiliki ekor. Rupanya nasib anak tersebut tak jauh beda dengan Winter. Dia hanya memiliki satu kaki dan sekarang anak itu sangat ingin bertemu dengan hewan yang sangat menginspirasinya. Layaknya seorang pemandu wisata, Sao mengajak dua wanita tersebut masuk ke dalam rumah sakit dan mempertemukannya dengan Winter. Malamnya, Sao dan Hazel mencoba merayu Clay untuk mengubah keputusannya. Mereka mengusulkan untuk membuat website tentang Winter agar para orang-orang bisa memberi sumbangan untuk Winter dan rumah sakit ini. Awalnya Clay tak mau, namun setelah ayahnya membicarakan ulang hal tersebut, Clay akhirnya pikirannya terbuka dan setuju. Paginya, Clay bersama timnya mulai menyiapkan segala kebutuhan mereka untuk sebuah acara yang dinamakan Selamatkan Hari Winter. Sementara Kel juga diam-diam meminta kepada salah satu stasiun televisi untuk menayangkan berita penggalangan dana untuk Winter. Saat siaran TV itu berlangsung, terlihat Clay dan timnya merasa optimis jika ini akan berhasil. Setelah itu, Dr. Cam datang membawa ekor buatan yang dirinya buat. Kemudian, Clay, Sao, dan Hazel pun mulai memasangkan ekor tersebut ke Winter. Dan setelah terpasang, Winter terlihat tak nyaman dan langsung dirusaknya. Sao pun merasa sedih. Sao lalu bilang kepada Winter tentang resiko apa yang dia dapat jika tak mau memakai ekor buatan tersebut.
Kemudian Winter seolah-olah menunjukkan kepadanya bahwa sebenarnya dia hanya merasa tidak nyaman dengan ujung ekor yang tidak elastis. Sao yang tahu pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Clay agar disampaikan dengan Dr. Kim. Alur maju beberapa hari kemudian, kini acara penggalangan dana untuk Winter pun digelar. Terlihat banyak sekali orang yang berpartisipasi di acara tersebut. Dr. Kim yang baru datang langsung disamper Sao dan Hazel. Rupanya mereka tak sabar melihat hasil ekor buatan yang Dr. Kim buat. Kali ini Dr. Kim menggunakan bahan silikon elastomer. Selain tahan air asin, nih ekor buatan Dr. Kim jika ditempelkan ke ekor Winter pasti akan menyatu dengan kuat. Ekor buatan ini dinamai Chill Winter. Setelah dipasang, Winter mengecek kembali kekuatan ekor barunya. Kemudian mamalia betina itu menunjukkan rasa nyamannya menggunakan alat tersebut. Semua orang terutama Sao pun sangat bahagia mendapati kabar baik itu. Next, kini acara penggalangan dana pun dimulai. Dibuka oleh Clay, acara tersebut berjalan dengan sangat lancar dan meriah. Di acara tersebut terlihat Kel juga berpartisipasi dengan berenang bersama temannya. Kemudian pertunjukan dua sahabat itu disusul dengan munculnya Winter sebagai guest star di sana. Sepertinya Winter mulai nyaman dengan ekor tersebut. Acara semakin meriah karena anak-anak di sana ikut turun untuk berenang. Tak lama seorang pria yang telah membeli tempat ini mendatangi Clay dan berkata bahwa dirinya berubah pikiran untuk membangun tanah ini menjadi hotel. Lelaki yang melihat kedua cucunya bahagia saat berada di sana pun menyarankan Clay untuk tetap membuka rumah sakit Clearwater. Dan yang lebih impresifnya lagi, bapak ini juga mengatakan bahwa dirinya ingin membiayai seluruh kebutuhan operasional di sini. Mendengar penawaran tersebut, Clay pun no basa-basi lagi langsung mengatakan oke. Di air scene terlihat Sao yang bahagia langsung turun ke air dan berenang dengan Winter, sahabat kesayangannya lagi. Dan film pun selesai.